Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faqala Syekh Al-Maula rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bi asrar fi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad inni ansahuka bi samaniyati asya' iqbalha minni li alla yakuna ilmuka khamsan 'alaika yaumil qiyamah ta'mal minha arba'atan wa tada' minha arba'ah. Ila anqal wa ammal lawati tada ila fa ahaduha an la tunadira ahadan fi mas'alah mastata'ta wasani mimma tada wa huwa masih nomor satu nih ya, masih nomor satu. Alla tunadira ahadan fi mas'alatin mastata'ta ila anqal wasalisah an yakuna mustarsyidan. Si pertanyaan gitu. Yang kemarin pertanyaan itu ada 4 macam, atau orang yang bertanya ada empat kriteria, ada 4 macam. Yang 3 tidak bisa dijawab, tidak perlu dijawab. Yang 1 bisa dijawab. Ini kita sampai ke ini. Wa ammal marad alladhi yaqbalu al-ilad fa huwa an yakuna mustarsyidan aqilan fahiman la yakun maglubal hasad wal ghadab wa hubbis syahwa wal jah wal mal. Ini sudah kemarin. Wa yakunu talibat tariqil mustaqim. Ini ya. Adapun penyakit yang bisa menerima pengobatan atau orang yang bertanya, otomatis orang bertanya itu diibaratkan seperti orang yang terkena penyakit. Dia bertanya kepada dokter, atau orang yang tidak tahu bertanya kepada ulama. Lah pertanyaannya ini atau penyakitnya ini, yang 3 tidak bisa diobati, yang 1 bisa diobati. Sekarang yang kita bahas yang bisa diobati, yaitu an yakuna mustarsyidan, yaitu si penanya atau orang yang sakit ini mustarsyidan. Ya, si penanya ini dia bertanya memang ingin memahami sesuatu, bertanya karena ingin tahu. Ya, mustarsyidan, minta petunjuk, ingin tahu. Dan dia akilan, ya berakal. Fahiman, dan dia orang yang memiliki pemahaman. La yakunu maqlubal hasad. Pertanyaannya itu bukan karena hasud, wal ghadab, dan bukan karena marah, wa hubbus syahwat, dan karena cinta syahwat, wal jah kedudukan, wal mal, dan harta. Wa yakunu talibat tariqil mustaqim, dan dia orang yang menanya ini, orang yang bertanya taliba mencari at-tariqil mustaqim, jalan yang lurus. Memang dia betul-betul niat ingin tahu gitu ya. Walam yakun su'aluhu wa'tiradu an hasadin, dan pertanyaannya itu tidak timbul dari hasud. Pertanyaannya lam yakun su'aluhu, pertanyaannya tidak, atau i'tirad sama nih artinya. Pertanyaannya itu tidak timbul dari tidak berasaskan hasud, atau tidak timbul dari rasa hasud. Dan juga pertanyaannya bukan karena ta'annud. Ta'annud ini keras kepala gitu ya maksudnya, atau memaksa. Pertanyaan yang memaksa, dipaksakan, atau juga bisa dimaknai at-ta'annud fi su'al idza talaba zallatahu. Maksa di dalam bertanya apabila dia ingin talaba, mencari kesalahannya gitu ya. Jadi nanya sesuatu yang sulit biar dia tidak bisa jawab, begitu Mas, seperti ya. Nanya sesuatu yang sulit biar tidak bisa dijawab, maka nanti ketika dijawab maka dia tidak bakal nerima, gitu ya. Pertanyaannya bukan karena itu, gitu ya, bukan karena ta'annud ini. Wamtihan, dan juga pertanyaannya bukan karena menguji, ada kan? Nyoba-nyoba.
Jadi murni ingin tahu, gitu ya. Wa hadza yaqbalul ilaj, dan ini bisa menerima pengobatan atau bisa dijawab pertanyaan ini. Atau penyakit yang semacam ini bisa dijawab. Maka fayajuzu an tastagila bi jawabi su'alihi, maka boleh bagi dia untuk menyibukkan diri bi jawabi su'alihi, menjawab pertanyaannya boleh. Bal yajibu alaika ijabatu, bahkan wajib nanti, gitu ya. Kalau dia memang dasarnya pengen tahu, gitu ya, bukan karena apa-apa, bukan karena nguji, bukan karena hasud, gitu ya, maka wajib itu dijawab pertanyaannya, wajib dikasih petunjuk orang ini, gitu maksudnya. Kemudian yang kedua, termasuk sesuatu yang harus kita tinggalkan, ini sekilas tidak masuk akal ya, yang harus kalau bisa kita tinggalkan, jangan masuk ke sana. Ya, ya tadi yang pertama apa? Tidak boleh berkelahi dengan siapapun, dengan alasan apapun, walaupun dalam hal kebaikan tidak boleh. Berkelahi karena agama misalkan ya, membela siapa, tidak boleh. Ya. Berdebat, ya. Tidak berdebat dengan seseorang atau tidak berkelahi dengan seseorang. Tidak berdebat di dalam sebuah masalah semampumu, yang pertama. Yang kedua yang harus ditinggalkan, mimma tada, dari apa-apa yang harus engkau tinggalkan adalah huwa antahdara, engkau berhati-hati, min antakuna wa'idon, engkau menjadi wa'idon. Apa wa'id? Orang yang ahli menasihati, ya, atau penceramah gitu ya, atau orang yang ngajar ini ya. Iya ya apa ya? Hati-hati engkau menjadi wa'idhan, orang yang ahli menasihati, penasehat. Wa mudzakiran, dan orang yang ahli mengingatkan, orang yang mengingatkan. Ayo berbuat baik, ayo gitu ya. Ayo taat. Ini apa? Mudzakir. Hati-hati dosa. Ini mudzakir. Ya. Hati-hati engkau menjadi seorang yang semacam ini. Loh, gimana nih kata ya? Li'anna fi afatun katsirah. Karena di dalam hal ini banyak jadi afat gitu ya. Banyak sekali penyakit di situ. Bahaya, penyakit banyak sekali. Makanya jadi orang ahli ilmu ini, kenapa sih orang ahli ilmu ini, ya terutama orang yang mengajak kebaikan itu derajatnya tinggi, gitu ya, derajatnya tinggi, bahkan nanti disejajarkan dengan para nabi dan rasul, karena mereka pada diri mereka banyak rintangan, banyak penyakit. Kalau mereka lulus bisa, ya. Terus apakah banyak kalau orang menjadi penasihat apakah pasti selamat? Belum tentu, ya. Ataukah mereka semua celaka? Belum tentu, tergantung dia, gitu ya. Maka di sini dikatakan hati-hati engkau menjadi wa'idun, penasihat dan pengingat, karena di dalam hal ini ada bencana yang banyak, ada penyakit yang sangat besar, banyak sekali. Illa anta'mal bima taqulu awalan, ini syaratnya ini tahu, gitu ya. Illa anta'mal bima taqulu awalan, kecuali engkau mengamalkan terhadap apa yang engkau katakan, engkau mengamalkan dulu awalan. Kecuali engkau mengamalkan dulu, gitu ya, awalan ya. Kecuali engkau mengamalkan dulu atas apa yang engkau mau ucapkan. Nah, ini apa ya? Jadi kalau mau menasihati dirinya harus sudah ada di situ, gitu ya. Maka dulu Habib Alwi gitu ya, yang muassis dalam ma'had, yang bangun pondok ini, guru kita Habib Ali, beliau tidak pernah menganjurkan untuk berbuat sesuatu, melainkan beliau mesti sudah mengamalkannya, gitu ya.
Pernah diceritakan, Anda cuma dapat cerita ya dari ada Bebasat, salah satu apa, bukan anak tahu enggak, dapat cerita. Jadi Habib Alwi ini pernah di satu ketika masuk salah satu bulan yang utama, kalau enggak salah masalah puasa gitu ya, puasa apa gitu ya, beliau enggak menjelaskan sama sekali. Detail loh, ditanya loh, Habib kenapa kok enggak dijelaskan? Iya karena saya belum melakukan. Gitu. Baru tahun depannya dia menjelaskan. Kenapa? Karena sudah melakukan. Jadi melakukan dulu baru menjelaskan. Nah, gitu. Apa di Quran itu? Atamuruna nasa wa tansawna anfusakum wa antum tadlunal kitab afala tadadakkarun, gitu ya. Apakah engkau ini menyuruh manusia sedangkan engkau melalaikan dirimu sendiri dan engkau baca kitab, tahu, gitu ya, dicam di dalam Quran. Maka di sini bahayanya besar sekali gitu ya. Makanya tidak gampang gitu ya, tidak gampang jadi apa ceramah gitu ya untuk memberi nasihat, nyuruh orang baik, maka dirinya harus baik dulu. Kalau enggak masuk ke sini. Minimal dia berbuat baik juga dia menasihati saat itu, gitu ya. Jadi bukan nunggu dia kalau memang terpaksa dia bukan nunggu dia berbuat dulu, ketika dia berbuat dan dia juga di saat itu dia memberi nasihat orang lain untuk berbuat yang seperti yang dia yang dia nasihati. Ya. Illa anta'mal bima taqulu awalan, ya. Kecuali engkau mengamalkan dulu bima taqulu terhadap apa yang kau katakan. Summa ta'idu bihi nas, summa ta'idu bihi nas, baru kemudian engkau menasihati manusia. Gitu ya. Engkau berubah dulu baru engkau nasihat orang lain. Nah, gitu ya. Fatafakkar fi ma qila li Isa alaihissalam, maka berpikirlah, pikiran gitu ya, pikirlah ya, jadikan bahan pemikiran fi ma qila li Isa alaihissalam, di dalam apa yang telah dikatakan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya benar Maryam, wahai anaknya Maryam, Nabi Isa ini ya. Jadi Allah taala menasihati siapa? Nabi Isa mengatakan, wahai ibnu Maryam, itnafsak, nasihati dirimu. Nasihati dirimu maksudnya nasihati dirimu dulu. Fa in ta'adat fa'idin nasa. Kalau dirimu bisa dinasihati, maksudnya ketika dirimu sudah mengamalkannya, berarti kan kalau dia bisa dinasihati, bisa dikandani kan berarti mengamalkan kan. Baru fa'idin nasa, maka baru engkau nasihati manusia. Nasihati dirimu dulu. Kalau dirimu bisa menerima nasihat tersebut dan sudah mengamalkannya otomatis gitu ya, maka fa'idin nasa, maka nasihati orang lain. Nah, itu ya. Wa illa fastahi min rabbika, kalau enggak maka malulah kepada Tuhanmu. Wa illa fastahi min rabbika, kalau tidak maka malulah kepada Tuhanmu. Fastahi, isino gitu ya kepada Allah Ta'ala. Kemudian kalau kita sudah layak untuk menasihati manusia, itu pun harus hati-hati dalam memberi nasihat, gitu ya. Enggak moro-moro langsung lulus gitu ya, enggak. Ada caranya, gitu ya. Wa ini tulita bihadal amal, kalau engkau sudah diberi bala, tulita, engkau dicoba oleh Allah, bisa beramal seperti ini, makanya bisa menjadi orang yang menasihati, menjadi orang yang ahli dakwah gitu ya, menjadi orang yang ahli kemudian ahli ceramah mungkin,
Kalau engkau sudah ibtala itu dianggap engkau diberi cobaan, diberi bala dengan bisa menjadi penasehat orang lain, bisa nyeramai orang, gitu ya. Maka fahtaris an khoslatain. Nah, ini hati-hati, jagalah dua perkara ini. Hati-hati. Ihtaris ya, maka jagalah dari dua perkara. Ya. Dari dua perkara. Nah, panjang lebar yang akan dijelaskan oleh Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali pakarnya tasawuf nih ya. Ilmu hati sudah ada pada dirinya. Kalau sudah mengamalkan ilmunya Ghazali, lolos insya Allah lolos. Ya. Ini kecil nih ya, kitab kecil semacam ini sudah seberat ini, apalagi kita baca Ihya, ya. Baca Minhajul Abidin, waduh luar biasa. Ya. Kalau engkau diberi cobaan oleh Allah dengan bisa beramal, bihadal amal, dengan amalan ini, makanya engkau diberi cobaan, bisa menjadi penasehat, bisa menjadi pengingat orang lain, juru dakwah, ahli dakwah mungkin seperti itu ya. Maka jagalah dua perkara ini, an khoslatain. Apa yang pertama? Al-ula, jagalah anit takalluf fil kalam, memaksa di dalam berucap, ya. Maksa apa ini? Maksa bil ibarat, dengan memberi ungkapan-ungkapan. Jadi apa ya? Ucapannya ini dipoles, dienakno gitu ya. Niru penceramah yang masya Allah ini, anak tak niruin aja ngomongnya gitu ya. Ya, dipaksa dia, padahal dia aslinya tidak seperti ini. Dipaksa niru gitu ya, memberi ibarat-ibarat, ya, atau maksa di dalam fil kalam, berbicara fil ibarat dengan memberi ungkapan-ungkapan atau isyarah-isyarah. Ahli tasawuf dia maksa untuk berbicara dengan hal-hal yang luar biasa gitu ya, yang orang nanti bikin geleng-geleng kepalanya mungkin. Wal isyarat gitu ya, wat tomat ini bahasa yang indah, tomat. Jadi memaksa untuk membuat bahasanya ini dengan bahasa yang indah gitu ya. Wal abyad, memaksa untuk memberi abyad-abyad, bait-bait syair, abyad ya bait, wal asy'ar, dan syair-syair. Dia mengungkapkan syair, mengungkapkan isyarat, mengungkapkan ibarat. Kemudian dia menata bahasa dengan bahasa yang indah, dipaksa, bukan biasa ya, dipaksa. Lain kalau memang dia sudah seperti itu tidak apa-apa. Li'anna Allah Ta'ala yubghidul mutakallifin. Ini ya. Karena Allah Ta'ala itu benci pada orang yang memaksa. Kenapa? Karena orang yang memaksa, wal mutakallif al mutajawiz anil had. Ya. Wal mutakalliful mutajawiz anil had yadullu ala kharabil batin wa ghaflatil qalbi. Dan orang yang memaksa, al mutajawizu anil had, yang melampaui batas, memaksa keterlaluan, ya. Jadi dibuat-buat gitu ya, dibuat-buat anunya. Ya dulu ala kharabil batin wa ghaflatil qalbi, menunjukkan atas rusaknya batin ya, dalam hatinya, merusaknya batin, wa ghaflatil qalbi, dan lalainya hati. Jadi dia ketika bicara itu kalau dia maksa, maka insya Allah ingatnya pada Allah minim, dia hanya yang difokuskan itu bahasanya tok gitu ya. Makanya berapa banyak orang ceramah ya, bukan ya, insya Allah mereka insya Allah ikhlas ya, insya Allah. Cuma zaman dulu orang ceramah itu ya, di atas ceramah, di bawah ini ada yang semaput, ada yang nangis, ada yang mati, shock ya. Sekarang Anda kan didengarkan senyum-senyum gitu ya, giring-giring itu pulang biasa ya, haram ini haram, tidak boleh gini, tidak boleh pacaran, pulang gandengan ya, pulang gandengan, balik lagi gandengan lagi,
Padahal kemarin diceramai nar gitu ya. Neraka, hati-hati neraka. Gini tok. Pulang ya goncengan. Ya pemang ceramai, iya, neraka ya, gitu tok. Paling anu tok. Kenapa? Bisa jadi dia ceramahnya ini bukan karena Allah, mungkin mungkin karena yang lain. Gitu ya. Ada kisah dari Syekh Abdul Qadir Jalani, mungkin sering kita dengar kisah ini, insya Allah ya, insya Allah Bebasa juga pernah menyampaikan cerita ini. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani pernah satu majelis ceramah waktu itu katanya dalam cerita ini yang ceramah itu anaknya Syekh Abdul Qadir Jalani sama Syekh Abdul Qadir Jalani. Mungkin anaknya juga anaknya Syekh Abdul Qadir Jalani ya mungkin hampir sama dengan beliau ilmunya, cuma dari segi makom kewaliannya beda. Ya bisa jadi bukan wali anaknya, bisa jadi dia beda. Tapi kalau ilmu bisa disamakan, tapi kalau makom kewalian beda, itu urusan Allah Ta'ala. Ketika anaknya itu ketika di satu majelis Syekh Abdul Qadir Jalani meminta anaknya untuk ceramah. Nanti ayo ceramah, kasih nasihat orang-orang. Anaknya ini ceramah dengan bahasa yang indah gitu ya, dengan abjad alim gitu ya, alim. Ya. Semua ilmu dicurahkan kepada si pendengar, enggak ada satu yang nangis, gini tok. Hebatnya, alimnya, luasnya ilmunya gitu tok orang. Terkagum-kagum saja. Setelah selesai Syekh Abdul Qadir Jalani baru ceramah. Yang diceramain tidak masuk akal. Coba cerita tok. Wahai hadirin, tadi malam istriku goreng ikan. Ya. Goreng ikan, setelah goreng dikasihkan pada saya. Belum saya makan, ikan tadi diambil oleh kucing. Sudah saya tidak makan sudah. Nangis yang hadirin ribuan orang, ada yang semaput, seret gitu ya. Seret semaput, ada yang shock, nangis, gerung-gerung. Semua saat majelis. Anaknya heran, loh. Tak ada ceramah gini-gini ya sampai gini-gini. Kena orang nangis. Bapakku tak cerita gitu ya. Padahal kucing gitu ya, kucing sama ikan. Kok bisa? Apa katanya? Ditafsirkan oleh ulama, enggak. Ini Syekh Qadir Jalani ini mengungkapkan urusan iman, gitu ya. Iman tuh yang ada di hati seseorang enggak mesti sampai mati imannya. Mungkin kita sekarang beriman, sholat, taat gitu ya. Nanti ketika mau meninggal belum tentu iman itu sampai mati. Bisa jadi belum meninggal sudah kecabut imannya, ya apa? Itu. Lah. Ikan tadi ibarat seperti iman. Imannya itu digoreng gitu ya. Imannya dipoles gitu ya. Siap makan mau mati. Ternyata kucing nyambar. Setan menggoda habis imannya. Kayak Barseso. Barseso kan ya, teman kan ya. Syekh Barseso. Seumur hidup dia jadi pengajar, muallim. Muridnya ratusan. Muridnya jadi wali semua. Jadi aulia semuanya muridnya. Ya. Jadi apakah betul ini cerita Israiliyat mungkin ini, karena ini di Bani Israil, bahasanya Bani Israil. Ya. Saking jadi hebatnya Syekh Barseso, muridnya ketika belajar ini kayak wali gitu ya. Datang nggak usah pakai seorang motor, moros ngilang tuk ada di sini. Ada yang terbang, langsung sudah ratusan murid. Syekh Barseso. Ibarat muridnya jadi wali kabeh. Tapi Syekh Barseso matinya jadi penyembah setan. Bayangkan. Kayak gini nih. Ya. Nah, Syekh Abdul Qadir Jalani seperti itu ungkapannya. Memang mulutnya nyeritakan ikan sama kucing, tapi hatinya dia ke sana. Lah, orang itu menerima dengan hati. Dari hati ke hati, gitu ya. Kan bahasanya gitu kan. Jadi bahasa hati sampai ke hati.
Walaupun mulutnya ini lain, tapi karena mereka hati, nerima dengan hati, jadi petok sama hati. Jadi yang dirasakan oleh hadirin bukan kucingnya itu, gitu ya. Bukan. Lah, si anak ini lain lagi. Nah, gitu ya. Sama seperti ini. Ya. Yang penting hati, gitu ya maksudnya. Kan banyak kan? Ya. Kalau semua penceramah itu bisa memasukkan hidayah kepada hatinya orang-orang, sekali hadir majelis orang sudah jadi wali kabeh. Buktinya sampai tua ratusan majelis, benbengi majelis, kadang-kadang ya yusik maksiat, tetap maksiat tetap jalan. Ya. Apa? STMJ. Maksiat terus, sholat terus, maksiat jalan. Gitu ya, STMJ. Ya mungkin seperti itu, ya mungkin, ya bukan sudah, mungkin. Ya. Banyak orang yang ahli menasihat, cuma yang bisa masuk ke hati 1-2. Ya, yang bisa orang tuh nangis gitu ya. Ketika ngucap yang banyak yang nangis di belakang jarang-jarang. Ya. Paling mek ngotot ambek turu gitu ya. Turu. Ini ngotot ngomong di belakang tinggal turu. Caranya wes gitu ya. Penting awak ceramah. Kadang-kadang seperti itu. Ya, hati-hati. Maka oleh Imam Ghazali hati-hati gitu ya. Kalau kita menjadi wa'idon wa mudzakiron, maka yang perlu dihati-hati, yang perlu hati-hati dari takalluf, maksa dalam berbicara. Terus bagaimana? Ya sudah, bicara itu ala menurut dia sudah. Menurut kebiasaan dia ngomong. Gitu ya, gak usah maksa, sebisanya. Apa yang bisa dinasihati, yang terluncur di hatinya, pokoknya karena Allah sudah itu sudah ucapkan. Ya. Sampai apa tadi? Ngapalno dalil demi ini gitu ya. Tak ngapalno syair. Engko ana lek ceramah iki sampai gaso syair iki wah. Isini-sini. Nah gitu ya. Lah ini isini-sini sapa? Isini-sini Allah apa isini-sini wong sing ngundang? Kan gitu kan ya. Berarti kalau isini-sini orang yang ngundang atau isini-sini orang yang dengarkan, berarti bukan karena Allah. Berarti karena orang yang ngundang atau karena yang mendengarkan. Cek keto api gitu ya. Cek keto alim. Oh, sembarang apal arek iki. Oh, apa ustadz ini atau kiai ini. Biar seperti itu. Nah, ini yang gari bukan karena Allah nanti. Nah, yang semacam ini itu ya dulu menunjukkan ala kharabil batin, berarti batin sudah rusak. Batinnya rusak dan hatinya lalai. Gitu ya. Nah, tadi di atas disebutkan hati-hati engkau menjadi wa'idan wa mudzakiron. Mudzakir itu maksudnya mengingatkan ya. Wa makna tadkir, apa sih maknanya tadkir? Tadkir itu ya tadi mengingatkan itu. Maknanya adalah anjat koral abdu. Seorang hamba ya, mengingat akan narol akhirah. Tadkir itu adalah mengingatnya seorang hamba akan narol akhirah wa taksira nafsihi. Jam berapa ini? Wa taksira nafsihi dan kekurangan dirinya. Fi khidmatil khaliqi, di dalam berkhidmah al khaliqi kepada khaliq Allah. Kalau khaliq itu Allah, kalau makhluk itu makhluk. Jadi ada khaliq, ada makhluk. Kalau khaliq itu Allah, makhluk itu selain Allah. Ya. Mengingatnya seorang hamba akan narol akhirah, neraka akhirat, dan mengingatnya seorang hamba akan kekurangan dirinya di dalam berkhidmah kepada Allah. Ya. Sholatnya kurang, merasa kurang. Ini berarti tadkir namanya, tadkir. Ya. Ingat akan kurangnya sholat, kurangnya ibadah. Yang mengingatkan namanya mudzakir, gitu ya, yang mengingatkan. Kalau dia ingat-ingat sendiri namanya tadkir, dia mengingat. Wa yatafakkar, dan dia berpikir fi umrihil madi,
di dalam umurnya yang telah berlalu, alladzi afnahu yang telah dia habiskan, fima la ya'nihi di dalam apa-apa yang tidak bermanfaat atau tidak berguna. Mengingat umurnya yang sudah berlalu yang dia habiskan di dalam sesuatu yang tidak ada gunanya atau tidak ada manfaatnya, tidak berguna gitu ya. Wa yatafakkar dan mengingatnya seorang hamba fima baina yadayhi di dalam apa yang ma baina yadayhi di dalam apa yang ada di hadapannya, minal aqabati daripada rintangan-rintangan, min adamil iman dari tidak adanya iman, dan yang kita ceritakan sahabat Qadir Jalani ini ya, daripada rintangan-rintangan, min adamil iman dari tidak adanya iman, fil khatimah ketika sudah penutupan umur. Nah, ini jadi ingat semacam itu namanya tadkir. Yang mengingatkan namanya mudzakkir. Gitu ya, tadi kan mudzakiron, mengingatkan. Ingat gitu ya, nanti ya apa nanti dia meninggalnya, apakah masih dalam keadaan iman apa tidak. Ini namanya tadkir namanya, berarti dia ingat gitu ya. Wa kaifiyati halihi dan bagaimana keadaannya fi qabdil malak ya, di dalam mencabutnya malakal maut akan rohnya dia, bagaimana nanti, apakah dicabut dalam keadaan iman apa tidak. Wa hal yaqdir ala jawabi munkarin wa nakir, dan apakah dia mampu menjawab menjawab pertanyaannya mungkar nakir di kuburan, apakah mampu. Karena menjawab pertanyaan mungkar nakir ini tidak bisa dipelajari gitu ya, tidak bisa dipelajari ya. Kalau kita di dunia ya iso aja ya, man rabbuka Allahu rabbi, man nabiyuka Muhammadun nabi, wah apal. Nanti di akhirat belum tentu. Belum tentu. Terus ya gimana cara bisa ya, yang jawab iman aja, yang jawab iman. Kalau dia beriman pada Allah terus ngikuti Rasulullah pasti bisa gitu ya, pasti bisa. Kalau enggak ya enggak bisa, hatta sudah dihafal. Wayah tamma bihalihi, dan dia merasa sedih bihalihi di dalam akan keadaannya fil qiyamah, di dalam hari kiamat, wa mawaqifnya, dan di dalam mauqif, di tempat-tempat kiamat nanti sedih gitu ya, merasakan dia merasa sedih ketika dia mengingat mauqiful akhirah, mengingat mauqif itu tempat-tempat akhirat seperti mahsyar, itu mauqif juga namanya, mizan, hisab, itu mauqif, mawaqiful akhirah. Dia merasa susah ketika mengingat tempat-tempat tersebut. Ingat mahsyar nanti di sana 50.000 tahun bagaimana nasibnya. Ingat hisab nanti dihitung satu persatu gimana nasibnya gitu. Ingat nanti tu'radul a'mal, amalnya ditampakkan satu persatu kayak film ini ya, kayak film. Ya, ada sebagai ahli tafsir mengatakan bahwa yauma tu'radul a'mal itu berarti hari ditampakkannya amal-amal kayak film. Makanya dunia itu cerminan akhirat. Yang ada di dunia nanti ada di akhirat. Gitu ya. Orang punya kenikmatan dunia ya, menikmat dunia itu berarti nanti nikmat akhirat seperti itu. Dan bahkan lebih dari itu, hanya seberapa persen saja. Terus ada yang menakutkan di dunia, di akhirat sama seperti itu nanti. Nanti ketemu ular, ini kan ya, hati-hati di akhirat ular seperti itu juga, lebih ganas bahkan. Nah, gitu ya. Kalau di dunia ular, orang kena sangat ular mati, kesakitan. Kalau di akhirat sakitnya luar biasa, tidak mati-mati, ya, luar biasa deh. Hati-hati, ya, gitu. Semuanya percontohan. Apapun di dunia semuanya percontohan. Termasuk kalau zaman dulu, kalau sekarang HP ya, HP, TV, film gitu. Kalau dulu layar tancap dulu pernah ya, ini belum menemukan ini. Dulu tahun-tahun berapa itu? Tahun-tahun sebelum tahun 2000 itu layar tancap itu mesti banyak. Ada orang selamatan mesti nangkap layar tancap. Ya, tahu ya? Di tengah-tengah jalan tuh ya, berapa meter itu ya, di syuting gitu ya. Nanti
sak kampung tawa kabeh ndelok layar tancap. Lah, di akhirat ada tuh layar tancap. Pemainnya siapa? Kita. Ya. Ente pemainnya nanti jadi bintang filmnya kita ini. Ya, gilirannya ente. Ayo, ya apa film ente ya apa? Delok dhewe. Ya apa film kubian? Oh, loh, dek semak-semak lapan ini gitu ya. Seperti itu. Loh. Ayo ngaku. Ya ini filmnya ente. Ya, kan kita di syuting gini nih. Ya, malaikat sedang nyuting kita satu persatu. Gini nih di syuting, wah ngaji gitu ya. Nah, wah enak, wah masya Allah ketika Ramadan malaikat kabeh. Mbok setelah Ramadan pulang-pulangan, apakah kebalikan malaikat, apakah tetap malaikat? Ya. Kalau malaikat, alhamdulillah si rajin tarawih terus. Ya. Kalau sudah hilang malaikatnya ya ganti siapa? Ya setan ya, apalagi ya. Kalau enggak malaikat ya syaitonia. Ya, jadi tinggal nanti kita gitu. Wah, dipuji, Ramadan gini. Pas pulangan, loh, beda lagi. Kok berubah? Putih-putih. Nanti setelah tanggal 15 filmnya hitam kabeh. Gitu. Di akhirat gitu. Takut atas seperti itu. Namanya tadkir itu ya. Terus juga ingat hal ya'bur 'ala sirat. Apakah nanti kalau dia sudah lewat ya'bur, sudah lewat di sirat, apakah selamat am yaqa fil hawiyah, apakah jatuh di neraka ya? Enggak tahu. Maka dia susah atas hal itu. Ingat seperti ini namanya tadkir, gitu ya. Yang mengingatkan itu namanya mudzakir. Karena kalau kita mengingatkan orang akan kejadian ini berarti kita mudzakir, ya. Penasehat mudzakir. Jawabannya wallahu a'lam.